Pernah kepikiran nggak sih betapa gilanya kompleksitas kehidupan di sekitar kita? Maksud saya benar-benar luar biasa. Mulai dari satu sel super kecil sampai ekosistem yang raksasa, semuanya itu rumit banget tapi juga elegan. Nah pertanyaan gedenya kan, gimana ceritanya semua ini bisa ada? Ini nih teka-teki besar yang harus kita pecahkan. Oke, biar kebayang segila apa skalanya, kita lihat perbandingan ini ya. Komputer paling canggih di tahun 80-an itu, ya bisa nyimpan data sekitar 64 kilobyte. Kelihatannya banyak ya? Eits, tunggu dulu. Satu sel manusia doang, ingat ya, cuma satu dari triliunan sel di tubuh kita, itu isinya informasi 1000 kali lipat lebih banyak. Gila kan? Bayangin aja, kerumitan segitu banyaknya dikemas super presisi di dalam sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Nah, intuisi kita sebenarnya ngomong hal yang sama. Kayak yang dibilang sama William Paley lewat analoginya yang terkenal. Analogi pembuat jam. Gini ceritanya. Kalau kita lagi jalan-jalan di padang rumput terus nemu jam tangan, kita pasti mikir apa? Nggak mungkin kan kita mikir jam itu tiba-tiba muncul dari tanah? Pasti nggak. Kerumitannya, presisinya, itu semua seolah teriak kalau jam itu pasti ada yang bikin. Ada perancangnya. Nah, intuisi yang kuat inilah, kalau desain rumit pasti ada perancangnya, yang jadi pusat dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi kalau bukan perancang, terus apa dong? Ya, jawaban yang paling kepikiran pertama kali pasti kebetulan murni. Bener nggak? Mungkin aja semua kerumitan ini muncul gitu aja, secara acak. Kedengarannya masuk akal kah? Yuk kita coba bedah ide ini dan kita bakal lihat kenapa jawaban ini ternyata jalan buntu. Untuk nguji kekuatan si kebetulan murni ini, kita pakai analogi yang terkenal banget. Coba bayangin ada seekor monyet, kita taruh di depan mesin tik, dan dia ngetik secara acak, bener-bener ngasal. Pertanyaannya, mungkin nggak sih dia secara nggak sengaja ngetik satu kalimat pendek dari karya Shakespeare, "Methinks it is like a weasel," atau "menurutku ini seperti musang"? Ingat ya, ini targetnya cuma satu kalimat pendek, jauh lebih simpel dibanding kerumitan satu sel hidup. Tapi ini tes yang bagus banget. Dan ini dia peluangnya. 1:10 triliun. Angka nolnya banyak banget kan? Saking gedenya angka ini, sampai rasanya nggak ada artinya lagi. Intinya apa? Ya mustahil. Monyet itu bisa ngetik sampai kiamat juga nggak bakal pernah bisa ngetik kalimat itu secara kebetulan. Nah, proses yang lagi dilakuin si monyet ini ada nama kerennya, seleksi satu langkah. Maksudnya apa? Gampangannya gini, setiap kali dia nyoba ngetik, itu adalah percobaan yang benar-benar baru. Dimulai dari nol lagi. Nggak ada memori dari percobaan sebelumnya. Jadi mau dia hampir benar di percobaan tadi, ya nggak ngaruh. Salah ya salah, buang, coba lagi dari awal. Nggak ada kemajuan sama sekali. Dengan peluang sekecil itu, ya buat dapat kalimat target kita bakal butuh waktu yang jauh lebih lama daripada umur alam semesta itu sendiri. Jadi, sampai sini kita bisa dengan sangat yakin nutup pintu rapat-rapat buat ide kalau kebetulan murni adalah jawabannya. Intuisi kita di awal tadi benar, ini mustahil. Oke, kalau kebetulan murni itu jelas-jelas gagal, terus apa jawabannya? Nah, disinilah bagian menariknya dimulai. Solusinya terletak pada satu perbedaan yang super penting, perbedaan antara seleksi satu langkah yang tadi kita bahas dengan apa yang disebut oleh Richard Dawkins sebagai seleksi kumulatif. Coba kita bayangin lagi, tapi kali ini pakai program komputer yang niru proses baru ini. Cara kerjanya gini, pertama programnya mulai dengan kalimat acak, persis kayak si monyet tadi. Nah bedanya di sini, program ini bikin banyak banget salinannya, tapi tiap salinan punya sedikit salah ketik atau mutasi acak. Terus, dari semua salinan itu, programnya pinter. Dia milih satu salinan yang paling mendingan, yang sedikit lebih dekat ke kalimat target. Pemenang inilah yang dijadiin induk buat generasi selanjutnya. Terus proses ini diulang terus. Nah, ini dia, titik awalnya. Generasi pertama. Ya ampun, isinya benar-benar huruf ngacak. Persis sama kayak hasil ketikan monyet kita. Jauh banget dari target. Menurutku ini seperti musang. Belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tapi, coba kita lihat apa yang terjadi cuma dalam 10 generasi. Wow, beberapa huruf yang benar udah mulai muncul di posisi yang pas. Emang sih masih acak-acakan banget, tapi udah ada kemajuan kecil yang kelihatan. Nah, ini kuncinya. Programnya ingat sama keberhasilan kecil ini dan dijadiin pijakan. Kita percepat lagi ya. Coba lihat di generasi ke-30. Wow, udah mulai kelihatan banget bentuknya. Sebagian besar kata-katanya udah benar, prosesnya bergerak menuju solusi dengan cepat banget. Dan akhirnya, di generasi ke-43, berhasil. Programnya berhasil nyampe ke target yang sama persis. Dari yang tadinya benar-benar acak, jadi kalimat yang sempurna. Dan ini semua terjadi dalam waktu yang singkat banget. Nah, ini dia momen ahanya. Coba kita bandingin. Proses kebetulan murni butuh waktu miliaran tahun alias mustahil. Proses seleksi kumulatif
yang nyimpen tiap kemajuan kecil, cuma butuh waktu sekitar setengah jam jalan di komputer. Perbedaannya itu bukan cuma jauh, tapi benar-benar fundamental. Ini mengubah segalanya. Jadi kita udah lihat kan kekuatannya? Inilah yang kita sebut seleksi kumulatif. Intinya sebenarnya simple banget. Setiap ada perbaikan, sekecil apapun itu, bakal disimpan dan dijadiin fondasi buat langkah selanjutnya. Prosesnya nggak pernah ngulang dari nol, dia terus-menerus numpuk kemajuan. Oke. Mungkin ada yang mikir, ini kan cuma program komputer, cuma simulasi. Terus gimana ceritanya ini bisa nyambung ke dunia biologi yang asli? Gimana ini bisa ngejelasin kerumitan sel atau mata manusia? Jawabannya, ternyata alam punya versi seleksi kumulatifnya sendiri. Poin paling pentingnya ada di kutipan dari Dawkins ini. Mutasi itu acak, seleksi alam adalah kebalikan dari acak. Nah, ini sering banget jadi sumber kesalahpahaman. Jadi gini, sumber variasinya, yaitu mutasi genetik, itu emang beneran acak. Mirip kayak salah ketik di program komputer kita tadi. Tapi proses yang menyaring variasi itu, yaitu seleksi alam, sama sekali nggak acak. Di alam, prosesnya tuh jalan kayak gini. Pertama, ada mutasi genetik acak yang bikin ada banyak variasi dalam satu spesies. Terus, lingkungan jadi jurinya. Mana individu yang punya sifat paling pas buat bertahan hidup dan berkembang biak di lingkungan itu. Nah, dia yang dipilih. Individu-individu yang sukses ini kemudian nurunin gen-gen unggul mereka ke generasi berikutnya. Proses ini diulang lagi, dan lagi selama jutaan tahun. Hasilnya, adaptasi yang super rumit. Persis kayak prinsip seleksi kumulatif kan? Dan inilah yang membawa kita ke inti dari semuanya. Metafora pembuat jam yang buta. Kenapa disebut pembuat jam? Karena seleksi alam, sama kayak pembuat jam beneran, bisa menghasilkan kerumitan dan desain yang kelihatannya luar biasa. Tapi kenapa dia buta? Karena proses ini nggak punya rencana sama sekali, nggak punya tujuan, nggak punya pandangan ke depan. Dia nggak mikir, oh aku mau bikin mata. Enggak, dia cuma proses otomatis tanpa pikiran yang terus-menerus menyaring keberhasilan-keberhasilan kecil generasi demi generasi. Jadi apa intinya? Kesimpulan utamanya adalah ini. Desain yang terlihat begitu elegan dan efisien di dunia biologi ternyata nggak butuh perancang yang punya kesadaran. Sebuah proses yang buta, otomatis, dan kumulatif yang bekerja dalam skala waktu yang super panjang, itu udah cukup buat ngejelasin semuanya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau sebuah proses yang simple, buta, dan otomatis aja bisa menciptakan kompleksitas yang segininya besarnya, terus apa artinya itu buat kita memahami konsep desain itu sendiri? Mungkin aja ya, desain yang paling hebat itu justru bukan yang direncanakan dari awal, tapi yang muncul dengan sendirinya.